Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustabasyatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitika man khususan khasatan ila muslim adab kitab nada matlab saya muntaqab bin mafik wa jamin talamidi wa masyikhina wa mu'alib kitab alati ta'alamna wa alamna sa'ilna ta'alallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nada Matlab, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 46 dan nomor 47, yaitu tanggung jawab dan bersabar pada guru. Mari kita mulai bersama-sama, kita baca nadamanya 3 kali, setelah itu kita mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi fid-dharain amin. Wasbir 'alal dhilalati was-sighari wadrib walau bis-sini wal bulghari. Wasbir 'alal dhillati was-sighari wadlub walau bis-sini wal bulghari. Wasbir 'alal dhillati was-sighari wadlub walau bis-sini wal bulghari. Nggih, kita maknai, persiapkan alat tulisnya. Wasbir lan sabara sira. Wasbir lan sabara sira. Ala dzilati ing atase nanggung ino. Ala dzilati ing atase nanggung ino. Wasigori lan asor. Wasigori lan asor. Wadlub lan amriyo ngilmu sira. Wadlub lan amriyo ngilmu sira. Walau bisini senajan ana ing negara Cina. Walau bisini senajan ana ing negara Cina. Wal bulghari lan negara Bulgaria. Wal bulghari lan negara Bulgaria. Nggih. Saniki artosipun lan kedah sabar ngraosaken ino lan asaripun pados ilmu. Saha kedah wantun muruki panggenanipun ilmu. Sinaosa tebih sanget kados wonten ing negari Cina utawi negari Bulgaria. Jadi Kiai Muntakhab beliau menerangkan kepada kita, yaitu adab mencari ilmu agama yang nomor 46 dan nomor 47 dengan perkataan beliau, wasbir 'ala dzillati was-sighari wadlub walau bis-sini wal bulghari. Jadi sabarlah
sabarlah atas rendah dan hinanya menuntut ilmu, dan carilah ilmu meski adanya itu di negeri Cina atau Bulgaria. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 46. Santri atau pelajar itu harus memiliki tanggung jawab, sabar menjalani apapun selama proses menuntut ilmu. Seperti semua pekerjaan, setara remehnya makanan. Nah, selain itu, sebagai wujud tanggung jawab, santri atau pelajar itu harus melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan ilmu secara rutin, seperti belajar, diskusi, dan sholat berjamaah serta lain-lainnya. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 47. Santri atau pelajar itu juga harus bersabar. Dia juga harus bersabar dalam menemui gurunya dengan ikhlas. Meski seandainya dia itu harus menyeberangi lautan yang sangat jauh dari daerahnya. Misalnya, mungkin gurunya itu bermukim di negara Cina ataupun Bulgaria. Nah, ini ada kisah seorang murid yang sangat bersabar dan ahli hadis yang amanah atau bisa dipercaya, itu Imam An-Nasai. Jadi ini ada kisah unik tentang Imam An-Nasai bersama guru beliau, yaitu Haris bin Miskin rahimahullah. Nah, Haris bin Miskin ini adalah seorang ahli hadis Mesir, dan beliau merupakan qadhi di sana kala itu. Nah, biasanya ahli hadis itu kalau meriwayatkan dari gurunya itu pasti menggunakan lafaz akhbarona. Dia mengabarkan kepada kami, atau hadatsana, dia menyampaikan pada kami. Tapi riwayat An-Nasai dari Haris bin Miskin dalam kitabnya yaitu Sunan Az-Zuhro itu memiliki lafaz berbeda. Nah, Imam An-Nasai itu menggunakan lafaz akhbirna al-Haris ibnu Miskin qira'ata alihi wa ana asma'u. Jadi Haris bin Miskin itu mengabarkan pada kami suatu teks yang dibacakan padanya, dan saat itu aku mendengar. Atau beliau menggunakan lafaz qala Haritsu bin Miskin qira'ata alihi wa ana asma'u. Haris bin Miskin berkata tentang suatu teks yang dibacakan padanya dan aku mendengarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kok Imam Nasai itu tidak cukup mengatakan dia menyampaikan hadis pada kami, tapi beliau sertakan Haris bin Miskin berkata aku mendengar ucapannya. Nah, gaya bahasa Imam Nasai dengan ungkapan aku mendengarnya ini menunjukkan terjadi sesuatu antara dia dengan gurunya. Nah, Al-Haris bin Miskin itu merupakan guru beliau. Jadi itu tadi menunjukkan bahwasanya telah terjadi sesuatu antara Imam Nasai dengan guru beliau, yaitu Al-Haris bin Miskin. Nah, memang Imam Nasai itu hadir di majelis hadis Al-Haris dan meriwayatkan hadis darinya. Tapi Imam Nasai itu bersembunyi. Kenapa? Karena diusir oleh gurunya yaitu Haris bin Miskin. Nah, ia pun sembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh gurunya dan tetap mendengarkan hadis dari gurunya.
Nah, di dalam kitab At-Taqyid Ma'rifati Ruwati As-Sunan wa Masanid Ibnu Nuqtah itu beliau mengatakan, aku menukil dari Abdurrahman bin Muhammad bin Muhtar An-Nahwandi, yaitu berkata, aku melihat tulisan Ad-Dauni. Ia berkata, aku ditanya tentang riwayat An-Nasa'i dari Al-Haris bin Miskin, di mana An-Nasa'i mengatakan Al-Haris bin Miskin berkata tentang riwayat yang dibacakan padanya, dan aku mendengarnya. Mengapa dia itu tidak menyebutkan, mengapa dia itu tidak menyebut dengan ungkapan akhbarona, dia mengabarkan kepada kami, atau hadatsana, dia menyampaikan kepada kami. Maka aku jawab, aku mendengar bahwasanya Haris bin Miskin itu pernah menjabat qadhi atau hakim di Mesir, dan antara Haris dan Imam Nasa'i itu terdapat masalah yang tidak memungkinkan bagi Imam Nasa'i untuk menghadiri majelis gurunya tadi. Lah, Imam An-Nasa'i itu duduk di suatu tempat yang masih bisa mendengar suara tapi tidak terlihat oleh gurunya. Nah, karena itulah dia itu ketika meriwayatkan hadis dengan ungkapan seperti itu. Nah, Ibnu Athir menyatakan bahasanya antara Haris bin Miskin dengan Abdurrahman, yaitu Imam Nasa'i, itu terdapat masalah yang membuat akhirnya Imam Nasa'i itu tidak mungkin hadir di majelisnya. Nah, sehingga ia itu bersembunyi, mendengar di tempat yang tidak terlihat oleh gurunya. Kenapa? Karena itulah ia itu bersikap wara' atau berhati-hati dan tidak mengatakan hadatsana, dia menyampaikan pada kami, atau akhbarona, dia mengabarkan kepada kami. Artinya apa? Artinya karena Haris bin Miskin tidak bersengaja menyampaikan hadis pada An-Nasa'i, dan An-Nasa'i pun sadar kalau riwayat tersebut itu bukan dibacakan untuknya, ia hanya menumpang mendengar, sehingga sebagai bentuk amanah ilmiah, ia pun menyampaikan Al-Haris bin Miskin berkata tentang riwayat yang dibacakan padanya dan aku mendengarnya. Subhanallah. Inilah hebatnya ilmu hadis dalam Islam, yaitu sebuah keilmuan yang tidak dimiliki oleh umat-umat selain Islam. Betapa ilmiah kajiannya, betapa ketat seleksinya, dan betapa jujur periwayat terpercayanya. Nah, An-Nasa'i, Imam Nasa'i itu tidak berani mengucapkan akhbarona, dia mengabarkan kepada kami, atau hadatsana, dia menyampaikan kepada kami. Kenapa? Karena memang realitanya sang guru itu tidak mengendaki mengabarkan dari dan menyampaikan kepadanya, sehingga wajar dalam muqaddimah kitab Jami'ul Usul Ibnu Asir itu memuji ulama bermadzhab Syafi'i ini sebagai seorang yang wara'i atau hati-hati. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang kisah Imam Nasa'i dan gurunya tadi. Pertama, betapa luar biasa ketatnya ilmu hadis. Seleksi berita dan amanah pewartanya tidak akan ditemui pada ilmu selainnya. Kedua, itu bersabar terhadap guru. Kalau saja Imam Nasa'i itu berkecil hati dan membawa perasaan baperan,
tentu banyak riwayat yang hilang dari buku hadisnya. Berkuranglah keutamaan yang bisa ia dapatkan. Nah, ketiga, kalau guru itu dituntut untuk bersabar dengan sikap murid, maka murid hendaknya itu lebih banyak lagi untuk bersabar terhadap sikap gurunya. Nah, karena apa? Karena ialah yang memerlukan. Murid itu yang memerlukan ilmu dari gurunya. Lah, murid itu diibaratkan berada di posisi meminta, sedang gurunya itu ada di posisi memberi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.